Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil aziz wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila saba'is sabil. Salatu wa salaman daimaini mutalazimani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, maka ia meninggalkan agama. Dan barang siapa meninggalkan salat, maka ia merobohkan agama. Kita memang tidak tahu apakah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tapi dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita mengenai ciri-ciri orang yang salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakiyuddin Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib dan Sayyid Sabiq dalam karya tulisnya Islamuna menyebutkan sebuah hadis qudsi yang menjelaskan mengenai ciri-ciri orang yang salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ataqabbalus salata mimman tawaddu'a biha li'udbati wa lam yastatil alayya khalqi wa lam yatib musiran ala ma'siyati wa qata'an nahari li dzikri wa rahima al masakina wa ibnas sabil wal armalata wa rahimal musaba, yang artinya sesungguhnya aku hanya akan menerima solat dari orang yang merendahkan diri dengan solatnya karena keagunganku, yang tidak menyombongkan diri karena makhlukku, yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku, yang tidak meneruskan maksiat kepadaku, yang mengisi di sebagian siangnya dengan berzikir kepadaku, yang menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggal mati suaminya, dan yang mengasihi orang yang tertimpa musibah. At-Targhib wa Tarhib. Dari hadis qudsi tersebut kita memperoleh pemahaman bahwa salat meskipun bentuknya ibadah mahdhah atau ibadah murni, ternyata berkaitan erat dengan akhlak. Nilai sebuah ibadah ternyata tidak hanya dilihat dari segi syariatnya, melainkan juga dilihat dari segi fungsi ibadah tersebut dalam mengajarkannya, membentuk kepribadian dan akhlak orang yang mengerjakannya. Jika dijabarkan dari hadis di atas, maka ciri-ciri orang yang diterima salatnya yaitu
orang yang rendah hati, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala ini tampak dalam kekhusyuan di saat mengerjakan sholat. Keadaan inilah yang harus kita bangun di dalam diri kita ketika kita sholat, sehingga sholat kita lebih berkualitas. Dan khusyuk di sini bisa disebut sebagai menghidupkan sholat. Disebut demikian karena khusyuk itu mengandung nilai-nilai. Hadirnya hati kosong dari selain sholat, memahami makna bacaan dalam hati, ta'zim dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengenal keagungan dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala, serta menyadari kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dalam jiwa betapa kecil dan lemahnya kita di hadapan Sang Maha Pencipta dan Penguasa alam semesta. Demikian pula pada saat bersujud, posisi wajah disamakan dengan posisi telapak kaki tatkala seorang sedang berdiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, ciri-ciri orang yang diterima salatnya di sisi Allah, yaitu orang yang tidak menyombongkan diri kepada sesama manusia. Kita pahami bersama bahwa sombong atau takabur adalah sifat yang hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah melaksanakan sholat tetapi kita masih berperilaku sombong, baik itu karena kekuasaan yang kita genggam, kekayaan yang kita miliki, ilmu yang kita punyai, atau kita merasa paling rajin dalam beribadah, maka jangan merasa puas dengan kualitas sholat kita. Indikator orang sombong itu adalah memandang dirinya lebih sempurna dibandingkan siapapun. Dia memandang orang lain hina, rendah, dan lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menjelaskan hakikat kesombongan dalam hadisnya, Al-kibru batarul haq wa humtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Lalu yang ketiga, ciri-ciri orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang tidak mengulangi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Jika kita melaksanakan sholat dengan sepenuh hati, maka seharusnya ia dapat mengubah perilaku buruk kita menjadi lebih baik. Dengan sholat juga akan menyebabkan kita menjauhi perbuatan jahat dan keji, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan bahwa barang siapa sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya hanya akan menjadikannya bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita telah kebiasaan berdusta, maka jika kita telah melaksanakan sholat, harusnya kita mesti tinggalkan kebiasaan berdusta, menipu, korupsi, iri dengki, menggunjing, menfitnah, dan semua perbuatan maksiat yang lain.
Lalu yang terakhir, orang yang diterima ciri-ciri sholatnya yaitu orang yang menggunakan waktunya untuk senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan amalan yang agung dan bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk senantiasa banyak berzikir kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Sementara zikir artinya adalah mengingat Allah. Mengingat Allah dalam hati dan menyebutnya dengan lisan. Zikir hati dan zikir lisan ini harus seiring sejalan dan diamalkan dalam keterpaduan. Jika kita mengingat Allah dan menyebut Allah hanya dalam sholat, sementara di luar sholat hati kita lengah, lalai dan melupakan Allah, maka sholat kita tidak akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak menuntun kita ke jalan keselamatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada kesempatan siang hari ini. Dengan demikian, salat yang khusyuk dan berkualitas merupakan ruh dari salat yang sebenarnya. Jika kita menilai salat tersebut di atas, jika nilai-nilai salat tersebut di atas diwujudkan dalam kehidupan setiap muslim, maka akan terjadi pencerahan, transformasi, dan penataan ulang mindset dan perilaku keislaman dan keimanan dalam seluruh aspek kehidupannya, baik dalam skala kehidupan individu, keluarga, lingkungan, bangsa, dan negara. Semoga salat kita, ibadah kita selama ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ciri-ciri orang yang salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muta'ali 'anil musyarakati li sairil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh an-nabiyyil mu'tabar. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidul abrar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qarar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.